Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqiratus Sadidah yang dikarang oleh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita yang lalu telah menyelesaikan sedikit banyak tentang masalah haid dan nifas dan perbedaan antara haid dan nifas. Kemudian kita sekarang memasuki masalah kaifiyah hisabid damil al-mutaqatta', cara menghitung darah yang terputus-putus. Terputus-putus dalam artian sehari keluar, besok enggak, sehari keluar, besok enggak, dan lain-lain. Bagaimana cara menghitungnya? Mana yang haid, mana yang suci atau suci dari hadas besar atau suci dari haid tadi ya. Dikatakan ikhtilaf ulama fi kaifiyah hisabid damil haid. Ada perbedaan ulama di cara menghitung darah haid. Dikatakan alladzi yatakhallalahu naga ala qaulain. Jadi ada dua pendapat ya, di antara ulama ada dua pendapat, tapi mu'tamad pendapat yang pertama sebetulnya. Ada namanya sahab, ada namanya laqat. Dikatakan yang pertama qaulus sahab. Sahab ini wahya ayyuj'alan naga al-mutakhallil bainad dima fi muddati 15 yawman haidhan. Fayan sahibu al-hukmu bil haidi ala naga muddah 15 yawman wa hadha qaul huwal mu'tamad. Ini yang pendapat mu'tamad Imam Syafi'i. Kalau madzhab Malik ada sedikit perbedaan. Pendapat kedua kalau Imam Malik, yaitu sahab. Sahab ini menjadikan suci atau berhentinya darah di antara haid atau berhentinya darah di antara beberapa darah. Di waktu 15 hari itu adalah haid. Yang nanti akan kita perjelas di tabel berikut. Kemudian jadi fayan sahibu al-hukmu bil haid ala naga muddah 15 yawman, jadi semuanya dianggap haid walaupun yang berhenti dari darah itu atau tidak keluar darah itu tetap dinamakan haid. Kalau ada mudah atau jangka waktu selama 15 hari dan 15 hari tersebut darahnya bergantian, sehari keluar, 2 hari tidak, sehari keluar, selama proses 24 jamnya itu di jangka waktu 15 hari, maka seluruhnya itu dinamakan haid ya. Ini contohnya, bayan kaifiyah hisabid damil mutaqatti' bitariqah sahab. Jadi tabelnya nih ya, tabel bagaimana menghitung darah yang terputus-putus dengan cara sahab ini tadi. Jadi menjadikan yang berhenti darahnya dianggap haid juga. Contoh hari pertama atau tanggal 1 lah, biar lebih mudah tanggal ya, tanggal 1 gitu. Tanggal 1 keluar darah 6 jam. Ya, tanggal 1. Tanggal 2 dan tanggal 3 berhenti darahnya. Tidak ada darah yang keluar. Tanggal 2 tidak ada keluar darah, tanggal 3 tidak ada keluar darah. Tanggal 4 keluar lagi 8 jam. Ya, selama 8 jam keluar lagi. Kemudian tanggal 5 sampai 9, 5, 6, 7, 8, 9 itu berhenti darahnya. Kemudian tanggal 10 keluar lagi 7 jam. Kemudian tanggal 11, 12, 13, 14 suci, berhenti, bukan suci, berhenti darahnya. Kemudian tanggal 15 keluar darah 8 jam. Nah, gimana ngitungnya? Yang tadi ya, tanggal 1 6 jam, tanggal 2 dan tanggal 3 tidak ada darah, tanggal 4 8 jam, tanggal 5 sampai 9 itu tidak keluar darah juga, tanggal 10 keluar lagi 7 jam, tanggal 11 sampai 14 tidak keluar darah, tanggal 15 8 jam.
Ngitungnya gimana? Fanah subuh sa'atid dam khilal khamsata asyara yauman. Maka kita ngelihat selama 15 hari ini berapa jam? Berapa jam? Ya, berapa jam? Selama 15 hari kan, hari pertama 6 jam, hari keempat 8, kemudian 7, kemudian 8. Fa'in balagat arba wa isna sa'ah fahuwa haid. Kalau mencapai 24 jam total selama kurun waktu 15 hari tersebut, maka dinamakan haid. Karena minimal haid kan 24 jam, bukan makna 24 jam itu satu hari satu malam, enggak, tapi jumlah totalnya 24 jam di batas 15 hari. Ya, di batas 15 hari. Jadi selama 15 hari itu minimal total jumlah jam keluar itu adalah 24 jam. Misalkan 1 jam per hari sama 15 hari berarti nyampainya 30 jam. Itu sudah dinamakan haid. Nah, kemudian dikatakan wa idza lam tablugh arba wa isna sa'ah fa huwa damu istihadhah ad-dam fasad. Fatadihu minal jadwal. Yang dikatakan di sini wa idza apabila tidak sampai genap 24 jam dalam jangka 15 hari tersebut, maka fahuwa damu istihadhah, dinamakan dam istihadhah atau dam yang penyakit. Dan yang jelas fatadihu minal jadwal, dan jelas dari tabel ini adalah ada dusa'a allati ra'at fiha dam, jumlah waktu, ya, jumlah waktu yang dilihat ada darah ini. Yang pertama, hari pertama 6 jam ditambah 8 jam hari keempat tadi ya. Kemudian 7 jam hari ke-10 dan 8 jam hari ke-15. Jumlah totalnya 29 jam. Ya, tis'a wa isyina sa'ah fahada dam haid. Maka itu dinamakan darah haid karena lebih dari 24 jam. Total 15 hari itu. Wa kadzalika fitratun naga, begitu juga ini yang darah tidak keluar itu hari kedua dan ketiga, kemudian hari ke-5 sampai ke-9, hari ke-11 sampai 14 yang tidak keluar darah tersebut dinamakan juga haid. Jadi semuanya dianggap haid. Ya, walaupun yang keluar cuma beberapa hari aja. Yang keluar berarti 1, 2, 3 dan 4 hari. Yang keluar cuma 4 hari. Jadi 4 hari, yang 11 hari tidak keluar darah. Maka 11 hari ini masuk ke dalam 4 hari tersebut, semuanya dinamakan haid. Kalau di awal keluar, di akhir keluar. Ya. Di awal keluar, di akhir. Jadi di total jumlahnya tadi. Nah, terus gimana kalau dia sudah sholat, terlanjur sholat ketika berhenti darah tersebut, maka sholatnya tidak sah, tapi tidak dosa. Kalau puasa, nah kalau puasa maka wajib qadha. Puasanya tidak sah. Yang di berhentinya darah tadi hari kedua, ketiga, hari ke-5, ke-9, hari ke-11 sampai 14 berhenti darah tersebut, terus kemudian dia puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa apa saja, maka puasanya tidak sah. Dan wajib qadha otomatis kalau puasa itu puasa Ramadan. Ini cara paling mudah sebetulnya. Dan ini mu'tamad menurut pendapat Imam Syafi'i. Kemudian dikatakan di sini fa idza shallat fala tasihhu shalatuha fiha wa la yajibu qada'uha. Ini apabila dia sudah terlanjur salat, maka tidak sah salatnya, tapi tidak wajib qadha salat tersebut, karena orang yang haid atau nifas haram mereka salat dan juga haram mengqadha'i salatnya. Ada juga yang mengatakan makruh. Kalau makruh maka menjadi salat sunnah mutlak bila thawab, tapi percuma aja kan. Tapi ada beberapa masalah yang perempuan setelah haid atau setelah nifas malah wajib mengqadha 1 atau malah 2 atau malah 3 dari sholatnya. Itu nanti ada pembahasan sendiri namanya turul manik, zaulul manik. Dan ini jarang diketahui orang biasanya. Kemudian wa idza shamat, apabila dia puasa Ramadhana, dalam Ramadan dia puasa, maka fala tasihhu shaumuha. Tidak sah puasanya dia. Wa yajibu 'alaiha qada'uhu, dan wajib menggodoknya yang apa namanya berhenti dari haid tadi. Maksudnya berhenti dari darahnya tadi. Yang berhenti dari darah tadi
tetap dinamakan haid kalau ada haid, keluar darah lagi setelahnya dalam kurun waktu 15 hari. Seperti yang ada di tabel. Ya. Kemudian yang kedua laket atau lakit. Laket atau lakit. Wahya antul qata awgatud dam wa takunu haidan wa takunu awgatun naqa tuhran. Ini kalau ini sebaliknya. Ini madzhab Maliki. Tapi ini juga pendapat di madzhab Syafi'i, tapi madzhab Maliki malah muktamadnya insyaallah. Yaitu laket ini adalah yang keluar darah dinamakan haid, hari yang keluar darah dinamakan haid, hari yang tidak keluar darah dinamakan suci, selang-seling. Nah, itu namanya laket, tapi ini jadi kayak tabel tadi, maka hari pertama haid, kedua, ketiga suci, keempat haid lagi, kelima, keenam suci, ke-10 juga demikian haid, 11, 14 suci, dan ke-15 haid. Jadi yang suci ini wajib sholat dan puasanya tidak wajib qadha. Itu pendapat yang kedua dan bukan muktamad sebetulnya dalam madzhab Syafi'i, tapi pendapatnya madzhab Malik. Muktamadnya madzhab Malik, pendapat madzhab Syafi'i. Tapi yang muktamad tadi, maka di semuanya, ya, semuanya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 semuanya dinamakan haid. Kemudian yang terakhir al-hamlu, masalah kehamilan. Agaluhu sitta ashhur, 6 bulan minimal. 6 bulan itu minimal. Itu surveinya Imam Syafi'i. Ghalibhu umumnya sitta ashhur, 9 bulan. Aktsaruhu paling banyaknya kehamilan arba' sanawat, 4 tahun. Ya, 4 tahun hamil. Ya, 4 tahun hamil. Jadi keluar umur 4 tahun si bayi ini. Ghayatu tasawwuri al-janin fi batni ummihi arba'atu ashhurin. Tergambarnya atau terbentuknya janin tersebut di perut ibunya itu 4 bulan. Ya, dalam 4 bulan itu sudah terbentuk semuanya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, dan secara medis juga 4 bulan itu sudah terbentuk, tapi posisi bentuk tubuh sudah lengkap, kaki, tangan, dan seterusnya itu sudah lengkap. Itu 4 bulan janin dan ditiupkan rohnya di situ. Ya, seperti yang kita pernah membahas di kajian hadis tentang masalah ini. Pertama arba'una yauman nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, 40 berarti 120 ini kira-kira berapa? Sekitar 3 bulan. 4 bulan. Ya, 120 3 bulan. 4 bulan kemudian ditiupkan roh di situ. Ya, jadi setelah ditiupkan roh, hiduplah janin tersebut di umur 4 bulan. Nah, umur 6 bulan kemungkinannya lahir itu masih memungkinkan, dan itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada ini yang mungkin perlu digarisbawahi masalah ini ya. Ketika ada orang, di dalam kitab disebutkan ketika ada perempuan yang menikah, kemudian setelah menikah, setelah dukhul 6 bulan kemudian lahdoh ini berarti seharilah lahir anak. Maka anak ini tidak dinamakan anak zina, tapi bernasab kepada suaminya. Ini agak sedikit perlu digarisbawahi. Ini kalau anak si wanita tersebut tidak diyakini kehamilannya sebelum nikah. Banyak orang yang salah kaprah masalah ini sebetulnya. Salah kaprahnya adalah berarti kalau ada anak zina, wanita yang zina, kemudian hamil, buru-buru dinikahkan, setelah menikah 6 bulan atau 7 bulan setelah nikah tersebut melahirkan, maka anaknya tetap bernasab sama suaminya atau si bapaknya tadi. Ini keliru, ini salah. Maksudnya itu bukan begitu. Maksudnya itu kalau tidak diketahui zinanya dan si perempuan tidak ada pengakuan bahwa dia hamil duluan sebelum nikah, maka ketika bayi itu lahir umur 6 bulan dan 1 hari atau lebih, bayi itu bernasab dan bukan anak zina. Tapi kalau sudah ada ikrar, ada bukti, ada pengakuan, ada segala macam bahwa si
perempuan tadi ternyata sudah hamil duluan, misalkan sudah 3 bulan hamilnya kemudian dinikahkan, ya otomatis ketika lahir anak tersebut tetap anak zina. Walaupun lahirnya 6 bulan setengah misalkan, atau setelah nikah 6 bulan 1 hari, 6 bulan setengah, bahkan lahirnya anggaplah 7 bulan setelah dia nikah, lahir anak tersebut, tapi sebelum nikah sudah diketahui hamilnya, tetap dinamakan anak zina. Nah, ini mungkin perlu dipahami lebih lanjut masalah ini, karena ada juga orang yang mempunyai pemahaman seperti itu. Jadi tidak apa-apa kalau sudah hamil duluan, cepat-cepat dinikahkan supaya anaknya tidak menjadi anak zina kalau sudah lebih dari 6 bulan setelah proses akad nikah sampai melahirkan. Lebih dari 6 bulan maka tidak menjadi anak zina. Itu keliru. Sekali lagi, yang dimaksud adalah kalau tidak diketahui kehamilannya, maka tidak dinamakan anak zina kalau lahirnya lebih dari 6 bulan setelah dukhul atau akad nikah itu. Kemudian kama qala sahibu safati zubat, thumma agal hamli 6 ashhurin wa arba'ul a'wami aqsal akthari wa thuluthu amin ghayatu tasawwuri wa ghalibul kamili 9 ashhuri. Dan insya Allah yang akan datang kita akan membahas masalah bab istihadhah. Dan bab istihadhah ini ada 7 gambaran atau 7 suar tentang masalah istihadhah. Agak ribet memang dan agak rumit masalah istihadhah ini. Tapi penting juga supaya kita bisa mengetahui, terutama para perempuan, para wanita di sini, para muslimah di sini, mengetahui mana yang harusnya dijadikan haid, mana yang bukan, mana yang wajib dia sholat, mana yang tidak, mana yang wajib dia qadha, mana yang dia wajib membatalkan puasanya dan wajib qadha, mana yang juga bukan, dan lain sebagainya. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam bissawab. Fatihah barallahu faqana fid din wa anhatukum sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhalin amin.